Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Saudara-saudara sekalian, karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pembicaraan kita masih berputar pada babul ikhlasi wa ihdarun niyah. Babul ikhlasi wa ihdarun niyah. Dan sekarang kita akan mengambil faedah dari hadis yang ke-11 dari apa yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka, yang datang dari sahabat Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Al-Imam mengatakan wa an Abil Abbasi Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abul Abbas, ini kunyahnya Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, Abdullah bin Abbas
bin Abdul Muttalib. Anak dan bapak ini keduanya adalah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huma min ahli baitihi. Bahkan keduanya, Abdullah dan Abbas, termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah adalah sepupunya, sementara Al-Abbas adalah paman beliau. Ya, sepupu beliau Abdullah, Abbas adalah paman beliau. Radhiyallahu anhum. Dan Al-Abbas ini kalau dilihat dari urutan persaudaraan dari anak Abdul Muttalib, Al-Abbas ini adiknya dari Abu Talib, adiknya dari Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adiknya dari Abdullah, bapaknya atau ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini sepupu yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang agung, yang sepatutnya kita mencontoh untuk mendoakan kepada anak-anak kita. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalam riwayat yang lain ada ziyadahnya wa 'allimhu at-ta'wil wa 'allimhu al-hikmah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, berikanlah kefakihan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil yang dimaksud adalah tafsir. Ya, tafsir dari Al-Quran. Wa 'allimhul hikmah, dan ajarkan kepadanya hikmah. Semua doa Nabi ini terkabul. Dan Abdullah bin Abbas menjadi mufassir pertama dalam umat ini. Ya, penafsir Al-Quran pertama pada umat ini. Bahkan digelari juga Abdullah bin Abbas dengan habru wal bahru hadhil ummah. Habru artinya tinta, ya, maksudnya adalah ulama ahli ilmu. Wal bahru, bahru artinya lautan. Dan memang Abdullah bin Abbas itu lautan ilmu, ya, lautan ilmu, apalagi bila berbicara tentang Al-Quran. Dan tafsirnya Abdullah bin Abbas tidak main-main. Begitu dalamnya dan cerdiknya beliau memahami ayat, sehingga terkadang tafsirnya itu berbeda dengan tafsir para sahabat yang lain. Hatta sahabat yang notabene turun ayat kepadanya, Abdullah bin Abbas itu memahaminya. Ya, contoh dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengumpulkan pejabat-pejabat terasnya, orang-orang kepercayaannya,
ya, yang diberikan amanah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Abdullah bin Abbas itu diajak untuk berkumpul rapat musyawarah bersama dengan Umar, yang mana Abdullah bin Abbas pada waktu itu baru usia sekitar 8 atau sampai 12 tahun, masih sangat belia. Para pembesar Umar bin Khattab ini mengatakan, kenapa engkau memasukkan dia, pemuda ini, anak muda ini, kita tidak membutuhkan pemikirannya. Ya, tapi Umar bin Khattab tetap masukkan karena ada sesuatu yang unik dan istimewa dari ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Makanya dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang atau pejabat teras Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, untuk memberikan bukti itu terhadap para sahabat yang lain, Umar bin Khattab bertanya kepada mereka ini, para pejabat ini, sahabat-sahabat yang lain. Kata Umar, tafsirkan kepadaku atau berikan penjelasan kepadaku tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Satu surat, 3 ayat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhirih. Berbagai macam tafsir dari orang-orang dekat Umar bin Khattab tadi, dari para sahabat, yang kebanyakan mereka menafsirkan secara lafaz dan makna. Oh, ini maknanya nanti kaum muslimin akan mengalami kemenangan, ya, mengalami kemenangan, dan kita akan melihat memang manusia itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, ya, dan kita diperintahkan untuk sujud bertasbih kepada Allah. Ini tafsir biasa, tafsir fil ma'na. Setelah masing-masing mereka menafsirkan yang hampir sama, Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana menurutmu wahai Ibn Abbas? Apa kata beliau? Surah ini sebagai tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Apa kata Umar? Hadza huwa. Ini yang tidak ada pada kalian. Betapa dalamnya Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat. Dari situlah mengakui para sahabat yang lain yang merasa mungkin lebih tinggi ilmunya dari Abdullah bin Abbas, mengakui bahwa naam, dia itu bahr al-habr, tinta atau lautan ilmu. Diketahui dia mufassir dan ahli ilmu, makanya layak untuk duduk bersama dengan pejabat terasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Gitu. Betapa dalamnya beliau, menunjukkan bahwa beliau mendapatkan atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul, ya, tentang beliau ini didalamkan ilmunya, difaqihkan ilmunya, dan dipahamkan tentang takwil. Kemudian beliau mengatakan lagi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih azza wa jalla, an rabbih tabaraka wa ta'ala, pada apa yang ia riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Ini kita bisa ambil faidah bahwa Nabi pun meriwayatkan, ya, Nabi pun meriwayatkan hadis yang ia ambil dari Jibril, Jibril dari Allah, menunjukkan bahwa ilmu riwayat itu ada sejak zaman Nabi, bukan buatan baru, tidak. Nabi menjadi riwayat, perawi dari apa yang
Allah Subhanahu wa taala firmankan. Makanya hadis ini masuk ke dalam kategori hadis qudsi. Ya. Yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, artinya dari Jibril, dari Allah gitu. Dari Jibril, dari Allah, ya, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis qudsi, innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin kathirah wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah telah menulis, kataba, telah menulis kebaikan dan keburukan. Di mana Allah menulis ya ikhwah? Di mana Allah menulis? Di Lauh Mahfuz. Artinya Allah telah menetapkan takdir di Lauh Mahfuz dengan menulis kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan untuk makhluk. Ya, untuk makhluk. Sementara untuk Allah itu baik. Allah tidak dinisbahkan kepada keburukan. Hanya hamba yang mengalami baik dan buruk, sementara Allah itu baik. Tidak dinisbahkan kepadanya keburukan. Meskipun keburukan itu jatuh pada manusia atau pada makhluk dengan izin Allah Azza wa Jal. Ya, mana dalil yang menunjukkan bahwa keburukan itu tidak dinisbahkan kepada Allah? Doa Nabi dalam doa kunut, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan wahai Allah tidak bisa dinisbahkan kepadamu. Laisa ilaik, tapi kebaikan semuanya datang dari Allah. Keburukan tidak bisa dinisbahkan kepada Allah. Ya, bisa nggak dipahami ini? Kok begitu? Naam. Semua yang Allah turunkan untuk makhluknya itu baik. Meskipun manusia merasakannya itu buruk. Bisa dipahami kan? Semua yang Allah turunkan atau semua yang Allah tetapkan kejadiannya dengan izin Allah, bagi Allah itu semuanya baik, meskipun manusia merasakannya buruk. Contoh musibah yang ada di Sumatera. Bagi manusia itu buruk. Bagi manusia. Dan terjadinya memang dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala kejadian itu adalah baik. Ya, kejadian itu adalah baik bagi Allah ya. Kejadian itu adalah baik dan Allah izinkan untuk terjadi agar manusia merasakan kebaikannya.
Ya, manusia merasakannya buruk, tapi ada kebaikan di sana. Dan sebabnya karena tangan-tangan manusia yang serakah. Allah tidak pernah menisbahkan semua kejadian kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan karena alam itu sendiri, bukan, enggak pernah. Oh, ini disebabkan karena cuaca, oh ini disebabkan karena ini dan itu. Enggak, Allah tidak menyalahkan alam. Allah tidak pernah, dan dalam Al-Quran tidak pernah satupun ayat, tidak ada satupun ayat ketika terjadi keburukan pada yang ada di bumi dan dialami oleh manusia, Allah tidak pernah menyalahkan alam yang Allah ciptakan untuknya. Tapi semua kerusakan itu disebabkan karena tangan manusia, perbuatan dan dosa manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Maka bumi ini rusak disebabkan karena dosa manusia. Ya. Dan juga dalam hadis Nabi melarang untuk menyalahkan cuaca atau menyalahkan alam. Dan tidak boleh kita mencela cuaca, tidak boleh mencela alam. Karena terkadang alam semesta ini menjadi bala tentara Allah Azza wa Jal untuk menyadarkan manusia, untuk memberikan hukuman kepada manusia ketika manusia itu membangkang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Bukan hanya binatang, terkadang memang alam, terkadang air itu bisa menjadi tentara Allah, angin itu bisa menjadi tentara Allah, hujan itu bisa menjadi tentara Allah, petir itu bisa menjadi tentara Allah untuk menghukum manusia dari tangan-tangan dosa dan serakah manusia terhadap alam semesta. Allah tidak pernah menyalahkan alam. Makanya dikecam, wah ini disebabkan karena cuaca yang tidak stabil. Oh enggak, Allah tidak pernah menyalahkan itu. Mana dalilnya? Allah menyebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dal ladzi bima amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan, dhaharal fasad, nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, rusak, bencana terjadi bima kasabat aydin nas, dengan sebab usaha tangan-tangan manusia, tangan-tangan buruk manusia yang telah merusak alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin mereka merusak alam dengan tangan-tangan mereka, seperti menebang pohonnya, membuat kerusakan tanpa dikendalikan, ya, merusak pohonnya, mengambil kekayaannya tanpa perhitungan, tanpa adil, dengan keserakahan. Ini secara langsung. Ada yang tidak langsung, apa? Dosa-dosa mereka kepada Allah, perbuatan syirik mereka, menyekutukan Allah, perbuatan dosa mereka, perzinahan mereka, dosa riba mereka, dan lain sebagainya. Dosa mereka secara tidak langsung yang merusak langit dan bumi, yang merusak alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk rusak dan menimpa kepada manusia. Terjadilah bencana. Ya, ini dosa manusia secara tidak langsung. Jadi disebabkan karena manusia secara langsung atau secara tidak langsung. Bima kasabat aydin nas, Allah tidak menyalahkan alam. Dan banyak ayat yang menyatakan demikian. Bima kasabat aydikum, ini disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Manusia penyebabnya, bukan alam. Dan alam itu, ya ikhwah, dan ini Allah yang mengatur, ya, kalau seandainya tidak dirusak, ataupun kalau seandainya manusia mengambil manfaat tapi dengan cara adil,
sesuai dengan ketentuan dalam penjagaan alam. Dia boleh mengambil, manusia boleh mengambil manfaat, tapi tidak serakah, mengelolanya dengan adil, dengan baik. Itu alam akan seimbang dengan sendirinya. Kalaupun terjadi peristiwa-peristiwa, mungkin angin topan atau mungkin bencana banjir buruk itu, tapi dia bisa mengendalikan dan tidak menimpa kepada manusia kalau seandainya manusia bersikap adil terhadap alam. Kalaupun seandainya terjadi peristiwa, ya tidak memakan korban yang begitu banyak, ya, dan korban pun kalau terjadi korban tidak sampai meninggal dunia, karena alam bisa menyeimbangkan dirinya sendiri dengan izin Allah. Ya, kalau memang manusia memanfaatnya dengan adil, tidak serakah. Tapi manusia terkadang seperti itu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Alam tidak salah, manusia yang salah, sebagaimana Allah menyalahkan manusia. Ya. Naam. Allah telah menulis di Lauh Mahfuz al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan dan keburukan telah ditulis di Lauh Mahfuz, yakni sebagai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menerangkan yang demikian itu. Diterangkan oleh Allah ternyata kebaikan dan keburukan yang dinisbahkan kepada manusia. Ya. Kebaikan dan keburukan yang dinisbahkan atau dilakukan oleh manusia. Rasulullah menjelaskan, atau Rasulullah bersabda, "Faman hamma bihasanatin," maka siapa saja yang berniat, hamma ini bermakna an-niyah, aw azama, bercita-cita, menghendaki, berkeinginan. Maka siapa saja yang berkeinginan, sudah berniat dengan kebaikan, falam ya'malha, tapi ia belum sempat mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah menulisnya baginya, yakni menulis kebaikan baginya di sisi Allah dengan kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilah. Hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Jadi kita berniat baik nih, qadar Allah tidak jadi disebabkan karena uzur syar'i, sehingga kita tidak jadi mengamalkan kebaikan itu, maka tetap Allah berikan ganjaran kepadanya dengan satu ganjaran yang sempurna, dengan catatan gagalnya itu syar'i, atau gagalnya ya memang bukan karena gagal yang tidak syar'i, ya, gagal yang syar'i, yang tidak dikehendaki, yang tidak dikehendaki oleh manusia, ya. Gagal dia melaksanakan kebaikan, Allah catat baginya dengan kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, fa in hamma biha fa'amilaha, maka jika ia menginginkan atau berniat dengan kebaikan, lalu ia mengerjakan kebaikan itu, katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis baginya kebaikan tersebut dengan 10 kali lipat dari kebaikan, diberikan ganjaran bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali lipat kebaikan, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan. Jadi satu kebaikan diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bahkan tidak sampai di situ, kalau seandainya kebaikan terus berlangsung, maka akan terus dilipat gandakan kebaikan itu sampai 700 kali lipat. Kalau memang kebaikan itu bermanfaat bagi manusia dan langgeng kebaikan itu dikerjakan oleh manusia, maka dilipat gandakan kebaikannya menjadi sampai 700 kali lipat. Ya subhanallah. Padahal kita cuma satu mengamalkan kebaikan, diganjar sampai 700 kali lipat kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan
tidak sampai di situ. Nabi mengatakan lagi ila adhafin katsirah, sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Ini tidak terhitung jumlahnya. Ini kalau memang kebaikan itu bermanfaat dan terus langgeng dikerjakan oleh manusia, tidak putus kebaikan itu. Contoh saja, contoh nih, kita berinfak, menginfakkan ke masjid, dan ternyata ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini ramai, masjid ini bermanfaat untuk dakwah tauhid, sangat bermanfaat. Itu kebaikan yang kita lakukan cuma satu tadi, terus sampai 700 kali lipat, sampai sangat banyak sekali. Allah memberikan ganjarannya tanpa batas, ganjaran tanpa batas. Itu sedekah. Ya. Kemudian wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa yang dia berkeinginan untuk melakukan keburukan, berniat dengan keburukan, dosa atau sayyi'ah, falam ya'malha, lalu ia tidak mengamalkannya. Dia tidak mengamalkannya karena dia tahu bahwa perbuatan buruk itu diancam dosa oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak jadi mengamalkannya disebabkan karena memang dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena dia tidak mengamalkannya disebabkan karena ada halangan, atau halangan ini yang mungkin dia tidak kehendaki, ya bukan, sehingga dia tidak jadi. Dan ada rasa menyesal. Di sana rasa menyesalnya bukan rasa menyesal karena takut pada Allah, karena rasa menyesalnya ya gara-gara lu nih gua gak jadi, begitu. Ya tetap kalau yang seperti itu ya tetap dihitung satu dosa karena sudah berniat untuk dosa. Umpama begini, umpama contoh, antum, naudzubillah ya, naudzubillah, antum pulang kerja pengen mampir ke, atau pengen cari LC lah, tahu LC kan? Pengen mampir ke tempat-tempat kayak gituan. Alasannya pijet lah, untuk refreshing lah, karena mungkin sudah penat kerja gitu kan. Sementara istri jauh, umpama dalam perantauan, umpama, naudzubillah ya, naudzubillah. Kan ini niat jelek nih, niat buruk untuk berzina. Tapi karena antum takut kepada Allah, ya Allah, ini saya baru pertama kali nih, saya takut nanti rezeki saya nggak berkah. Akhirnya nggak jadi, diurungkan. Memang qadar Allah juga ada urusan yang lain. Udahlah nggak jadilah. Karena memang takut, maka yang seperti ini yang dikatakan katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Tidak jadinya karena memang takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak jadi berzina. Tapi kalau seandainya disebabkan bukan karena takut kepada Allah, umpama pengen begitu, tiba-tiba ada sesuatu lah di jalanan, mungkin ada kecelakaan atau jalannya diblokade sama polisi sehingga kita tidak bisa masuk ke sana. Kalau masuk akan urusan dengan polisi. Nggak jadi berzina disebabkan karena dihalangi oleh polisi, bukan karena kita takut pada Allah, bukan. Ya, nggak jadi kita melaksanakannya. Kemudian dalam hati, ya nggak jadi dah. Ini ada apa sih gara-gara polisi nih? Nggak jadi, sudah. Pulang antum dengan rasa kesal disebabkan karena nggak jadi berzina. Yang seperti ini tetap ditulis oleh Allah keburukan, satu keburukan, karena niatnya untuk berzina, dan batalnya bukan karena takut kepada Allah, bukan. Karena batalnya dihalangin sama polisi, diblokade karena mungkin ada kecelakaan atau karena ada demo atau apapun, diblokade, nggak jadi, ya sudah, nggak jadi. Kemudian ngegerendang dalam hati, gara-gara ini gue juga nggak jadi. Yang seperti itu tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan. Ya. Yang ditulis oleh Allah tidak jadinya disebabkan karena syar'i, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut rizkinya nggak barokah, takut nanti ada apa-apa, takut ada celaka dan seterusnya, takut mungkin nanti masa depan anaknya digituin juga. Ini ketakutan karena Allah, takut datang siksa dari Allah, maka dia batalkan untuk melakukan perzinahan atau dosa. Maka yang seperti ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan yang sempurna. Batalnya melakukan keburukan disebabkan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud. Ya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Fa in hamma biha fa'amilaha. Lalu apabila dia menginginkan atau berniat untuk kepada keburukan atau dosa, lalu ia mengerjakannya, sukses dia mengerjakan keburukan itu, nggak ada halangan. Datang ke tadi, menemui LC tadi, antum pijit plus tadi mungkin, ya, antum datang ke tempat perzinahan, nggak ada yang ngalangin, nggak ada demo, nggak ada apa, pokoknya mulus jalan antum ke tempat itu. Dan antum mengerjakan perbuatan buruk itu, dosa itu, maka tetap Allah apa? Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Tetap Allah hanya menulisnya satu keburukan saja, tidak berbilang dan tidak dilipat gandakan. Ini kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan berarti ini dianjurkan, wah udahlah buat zina aja, enggak, bukan begitu. Atau antum melakukan keburukan aja, enggak. Atau cuma satu ini dicatat, enggak, bukan begitu. Iya, satu kalau gede gimana? Satu tapi dosa besar gimana? Udah dosa besar satu, ya satu tapi dosa besar, pulang mati ketabrak truk, mati antum, mati dalam keadaan dosa besar. Gimana? Satu tapi gede dosanya gitu. Yang sekali lakukan ditendang ke dalam neraka, mau apa antum? Meskipun tidak dilipat gandakan, mati dalam keadaan dosa, ya ditendang ke dalam neraka antum. Ya, ditendang ke dalam neraka. Nah ini, jadi bukan berarti ini bolehnya melakukan dosa, apalagi meremehkan dosa, meskipun Allah hanya menulis satu dosa yang dilakukan oleh manusia ketika dia berkeinginan untuk melakukan dosa. Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Ya. Yang pertama, kamalu ilmillahi alladzi la ta'zubu anhu mithqala dzarratin fis samai aw fil ardi. Sempurnanya ilmu Allah. Sempurnanya ilmu Allah yang tidak luput darinya seberat biji zarrah sedikit pun, seberat biji zarrah pun, ya sedikit pun maksudnya, di langit atau di bumi. Bahkan mungkin lebih kecil daripada itu, ya. Atau bahkan mungkin lebih dari kecil daripada itu, tetap ilmu Allah itu tahu. Atom yang ditemukan oleh manusia sekarang itu, atom katanya partikel terkecil, bahkan lebih kecil lagi, neutron lah, taulah. Itu Allah tahu, pergerakannya tahu. Manusia paling hanya sekedar mengamati, oh ini bergerakan begini, diamati lama, oh bergeraknya begini. Kemudian dia catatan. Sebelum manusia tahu, Allah sudah tahu bergeraknya mana. Dan Allah yang menggerakkan neutron yang ada di dalam partikel terkecil tadi. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah. Atau mungkin sesuatu yang lebih besar daripada itu, lebih besar dari langit dan bumi. Yang konon ilmuwan menemukan adanya black hole dan lain sebagainya. Manusia belum sampai ke sana dan belum melihat, bahwa hanya perkiraan dan prasangka saja tentang black hole. Allah tahu itu, kalau memang ada sebenarnya black hole itu. Kalau bukan hanya sekedar khayalan. Tahu kan black hole? Lubang hitam katanya yang ditemukan oleh siapa itu?
Aduh, seorang ateis ya, lupa namanya, black hole itu. Manusia belum belum sampai ke sana, hatta penemunya itu belum sampai juga, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu tentang itu. Dan apa yang bergerak di sana Allah tahu kalau memang ada. Ya, kalau memang ada. Bahkan kalau seandainya alam semesta ini bentuknya bulat dan setelah alam semesta ini ruang hampa, tidak ada apa-apa yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Katanya alam semesta ini ada batasnya gitu ya. Kalau seandainya ada penelitian ruang angkasa, ada batasnya. Dan alam semesta ini, bumi dan apa bintang-bintang yang berkumpul, itu ada batasnya katanya. Ya setelahnya itu adalah ruang hampa, nggak ada apa-apa gitu, kosong. Kata seperti itu. Nah, ini kan prasangka saja kan, prasangka. Karena mungkin mereka menemukan teleskop yang sudah berada jauh sekali gitu untuk mencapainya. Ya. Nah, ini wallahu alam bisawab. Allah lebih tahu dan Allah sudah lebih tahu daripada manusia yang menemukannya. Nah, kemudian yang kedua, min a'malil malaikah kitabatal hasanati was sayyiat. Min a'malil malaikah kitabatal hasanati was sayyiat. Termasuk dari pekerjaan-pekerjaan malaikat adalah menulis kebaikan dan keburukan. Menulis kebaikan dan keburukan. Faqad wakalallahu bil 'abdi hafazatan kiraman katibin ya'lamuna ma yaf'alun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepada seorang hamba dari kalangan malaikat yang disebut dengan hafazatan kiraman katibin, malaikat penjaga, malaikat yang mulia yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pencatat amal baik dan pencatat amal buruk namanya apa? Kiraman katibin. Bukan si raqib sama si atid, bukan. Raqib dan atid ini atau raqibun atid ini adalah sifatnya, sifat untuk kiraman katibin. Apa raqib? Selalu mengawasi. Atid mengintai. Mengintai sama mengawasi beda ya. Kalau mengintai itu dia siap diintai. Kalau bahasa kita intai itu kan kalau pakai senapan ya diintai itu sudah siap untuk ditembak, di-shoot kalau bahasa kita. Tapi kalau mengawasi ya nggak harus menembak. Mengawasi ya pakai mata seperti itu diawasin. Ya tidak? Ngawasin. Tapi kalau mengintai udah siap untuk ditembak. Untuk kiraman katibin memiliki sifat ini, raqib dan atid. Raqib dia senantiasa mengawasi dengan mata yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Atid dan siap mengintai, catatannya atau penanya siap mencatat ketika manusia itu melakukan sesuatu baik kebaikan maupun keburukan. Itu raqibun atid. Jadi raqibun atid ini sifat untuk kiraman katibin, bukan nama. Bukan nama. Karena yang beredar di ya mungkin kita diantara kita pernah belajar di sekolah ya, sekolah madrasah atau apa, nama malaikat itu si raqib sama si atid. Ini kesalahan. Ya, raqib dan atid ini adalah raqibun atid ini adalah sifat bukan nama. Sifat malaikat kiraman katibin. Adapun nama penulis atau malaikat penulis itu namanya kiraman katibin sebagaimana dalam surat apa Al-Infitar ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, itu dalam Al-Qur'an Allah memberikan nama kiraman katibin, malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Lihat bentuknya jamak kiraman katibin, menunjukkan bahwa penulis dari kalangan malaikat pencatat baik dan buruk untuk manusia itu tidak hanya satu. Di setiap manusia ada malaikat, dan jumlah malaikat ini bisa jadi
bukan hampir, sama dengan jumlah manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini. Adapun yang sudah mati ya tidak ada lagi catatan. Tapi jumlah manusia, jumlah malaikat yang sekarang pencatat amal baik dan buruk itu jumlahnya sama dengan manusia. Jumlah malaikat sama dengan jumlah manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini. Karena setiap manusia memiliki malaikat pencatat baik dan buruk. Yang konon ada dua, yang satu mencatat baik, yang satu mencatat buruk. Ya, kalau kita gabungkan dua ini, setiap manusia memiliki dua malaikat, berarti ya kali dua aja. Umpama penduduk bumi itu ada 12 miliar, ya kali dua, berarti jumlah malaikat ini ada 24 miliar. Jadi setiap manusia ada malaikatnya. Dan malaikat-malaikat itu dinamakan kiraman katibin. Ya. 6. Maghrib? Belum. Baik. Yang ketiga, si'atu rahmatillahi wa fadlihi wa 'azimi karamihi. Luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah dan keutamaannya. Luasnya rahmat Allah dan keutamaannya. Kok bisa diambil istinbat ini, luasnya rahmat Allah? Naam. Ketika manusia melakukan kebaikan, ya ikhwah, ya, ketika manusia melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan ganjarannya. Tapi ketika manusia melakukan keburukan, hanya satu dicatat oleh Allah. Itu pun juga tidak langsung dihukum. Bisa jadi orang ini minta ampun pada Allah, bertaubat, maka dihapus dosa itu. Menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya, begitu dalamnya. Ya. Oleh karena itu juga manusia masuk ke dalam surga bukan dengan amalnya. Manusia masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan amal tidak ada satupun manusia yang masuk ke dalam surga, nggak ada. Hatta para nabi nggak ada. Ini bantahan kepada Qadariyah yang mengharuskan Allah itu masukkan ke surga bagi orang-orang yang mengamalkan amal baik dan mengharuskan masuk neraka bagi orang-orang yang mengamalkan amal buruk. Tidak, masuk surga dengan rahmat Allah. Manusia masuk neraka dengan keadilan Allah. Loh, kalau begitu buat apa kita beramal? Ya ikhwah, amal itu bagian daripada rahmat Allah, bagian terkecil dari rahmat Allah. Allah hanya minta manusia untuk taat mengamalkan, dan ketaatan itu akan diganjar oleh Allah Azza wa Jal. Tapi Allah tidak mengharapkan amalan tersebut dan tidak minta amalan tersebut, tidak. Dan tidak pengaruh sedikit pun amalan manusia kepada kekuasaan Allah Azza wa Jal, tidak. Manusia diperintah untuk taat mengamalkan, dan amalan yang dilakukan oleh manusia itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah mensyariatkan amal untuk manusia, yang bila beramal manusia akan diberikan ganjaran. Tapi tetap ketika manusia masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada amalan manusia. Dan juga betapa banyak manusia yang baru beramal sedikit tapi dia masuk ke dalam surga. Kalau ditimbang dengan amalnya nggak ada apa-apanya amalnya, tidak ada apa-apanya. Tapi karena dia beramal dengan ikhlas, mentaati perintah Allah, maka dia dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan demikian, berapa banyak orang-orang mu'allaf masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru sedikit amalnya diwafatkan oleh Allah, dan Allah masukkannya ke dalam surga. Kalau masuk surga dengan amal, dia nggak berhak untuk masuk ke dalam surga. Orang baru sedikit amalannya, dia tidak, baru sedikit amalannya. Dan juga banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa
banyak di kalangan para sahabat baru masuk ke dalam Islam dia diwafatkan oleh Allah dan belum beramal sedikit pun, tapi dia diberitakan oleh Nabi dia masuk ke dalam surga. Kalau masuk surga berdasarkan dengan amal, orang ini nggak masuk surga. Karena apa? Belum beramal sedikit pun, baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, belum beramal, tapi dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan bahwa manusia masuk ke dalam surga dengan amalnya, bukan dengan perbuatan atau manusia masuk ke dalam surga dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalnya. Bukan dengan amalnya. Ini perhatikan. Dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat keburukan dicatat cuma satu. Itu pun tidak langsung dihukumi. Bisa jadi di kemudian hari dia bertaubat pada Allah dan dihapus dosanya sehingga dia dicatat sebagai kebaikan lalu dimasukkan ke dalam surga. Dosanya itu dihilangkan oleh Allah. Ya. Dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu dicatat ya ikhwah. Manusia masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah dan manusia disiksa di dalam neraka dengan keadilan Allah. Ya, dengan keadilan Allah. Adapun amalan yang dilakukan oleh manusia ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, at-tadhakkur qabla as-sayyiati wa yarda'u anha. Berfikir untuk melakukan keburukan. Pikir 2 kali kalau ingin melakukan keburukan. Ya, dipikir, diingat sebelum melakukan keburukan. Karena apa? Meskipun Allah Subhanahu wa taala mencatatnya cuma 1, dikhawatirkan cuman 1 ini penyebabnya masuk ke dalam neraka. Meskipun 1 tapi besar, bahkan mungkin 1 amalan keburukannya tapi membuat dia keluar dari Islam, ya sudah dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, ini berbahaya. Ya, ini yang bisa disampaikan karena waktu maghrib sudah datang. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan pada hadis yang ke-12. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.